Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu pemerintah mengakui angka vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan masih rendah. Meski demikian pemerintah berkomitmen akan mengejar ketertinggalan angka vaksinasi tersebut. Bagaimana caranya? Rekan kami Jessica Wulandari akan mengulasnya untuk Anda. Jessica, silakan. Ya, Iqbal dan pemirsa, proses vaksinasi bagi tenaga kesehatan dinilai masih rendah. Dan kalau kita lihat sampai saat ini realisasinya masih 41%. Sebetulnya di mana permasalahannya? Kita akan mengulasnya bersama. Pertama, kita melihat realisasi per tanggal 27 Januari 2021. Presiden menyampaikan kurang lebih ada 250.000 tenaga kesehatan yang sudah divaksin. Namun angkanya lebih tepatnya per tanggal 27 Januari ini sebetulnya ada 246.000 tenaga kesehatan. Dan kalau kita lihat memang Presiden juga mengakui di awal ini perlu ada manajemen lapangan. Karena kalau kita hitung dalam periode perdana vaksinasi pada tanggal 13 Januari 2021 hingga hari ini tanggal 28 Januari 2021 sebetulnya rata-rata seharinya hanya 17 ribuan yang divaksin. Namun Presiden sudah menyampaikan dalam 2 hari terakhir ini terdapat penambahan vaksinasi untuk nakes setidaknya 50.000 per harinya. Di slide selanjutnya kita akan melihat sebetulnya bagaimana target dari pemerintah. Kalau kita lihat pernyataan dari Jubir Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, ini Ibu Siti Nadia Tarmizi menyampaikan fokus kita sampai akhir Januari targetnya 500.000 tenaga kerja. Kemudian full di bulan Februari terdapat 900.000 tenaga kesehatan. Ini artinya ada 1,4 juta tenaga kesehatan yang ditargetkan akan divaksinasi dari bulan Januari hingga bulan Februari tahun 2021. Namun kalau tadi kita melihat realisasinya masih di level 246.000, ini artinya realisasi masih 41% dan ini masih cukup jauh dari target. Kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana jumlah fasilitas vaksin COVID-19. Pertama, ini pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa 10.000 puskesmas untuk melakukan vaksinasi. Kemudian yang kedua ada 30.000 vaksinator dan 30.000 vaksinator ini masih dalam proses pelantikan. Setidaknya dalam satu hari satu vaksinator mampu menyuntikkan 30 hingga 40 suntikan per orangnya. Dan ini artinya kalau kita kalikan sebetulnya mampu untuk merealisasikan 1 juta vaksin per harinya. Kemudian selanjutnya kita melihat ada pemerintah sudah menyediakan 3.000 rumah sakit untuk memvaksin 181,5 juta masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah juga sudah menyiapkan dosis vaksin. Ini sudah dipesan sebanyak 426 juta dosis dari 4 perusahaan atau 4 distributor yang berbeda. Kalau kita sudah melihat jumlah fasilitasnya, sebetulnya permasalahan lainnya di mana sih? Kenapa masih lamban vaksinasinya? Kita melihat pernyataan dari Jubir Satgas Penanganan COVID-19 yaitu Wiku Adhisa Smito menyampaikan kalau saat ini spesifik hambatan adalah penuhnya kapasitas cold chain. Beberapa daerah karena masih diisi oleh vaksin non-COVID-19 yang belum sempat tersalurkan. Namun pemerintah tak hanya diam saja melihat adanya penuhnya kapasitas cold chain. Saat ini pemerintah juga sudah memesan dari para distributor terutama bahan bakunya saja atau yang biasa disebut dengan bulk. Ini dikarenakan agar bisa mengatur sendiri bagaimana kapasitas di setiap daerahnya sehingga ini bisa dimaksimalkan dan lebih cepat untuk vaksinasi ke depannya. Tak hanya ini saja, sebetulnya ada hambatan lainnya. Ini Menteri Kesehatan pada tanggal 8 Januari 2021 juga menyampaikan kalau Presiden minta 12 bulan yang kami lakukan bagaimana menegosiasi supaya jumlah vaksin yang datang lebih cepat. Karena kalau kita melihat dari fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, sebetulnya sehari mampu untuk merealisasikan 1 juta vaksinasi. Dan kalau melihat dari vaksinatornya pun juga mampu merealisasikannya. Namun ternyata yang menjadi halangan adalah jumlah dari dosis vaksin itu sendiri. Sehingga Menkes menjelaskan untuk menegosiasi agar vaksin datang lebih cepat itu menargetkan dalam waktu 12 bulan bisa diselesaikan vaksinasinya untuk 181,5 juta masyarakat. Kemudian selanjutnya
Ini ada jubir vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi juga menyampaikan, setidaknya ada sekitar 27.000 tenaga kesehatan belum mendapatkan vaksin karena batal ataupun ditunda. Dan ini merupakan data pada tanggal 23 Januari 2021. Batalnya atau ditundanya vaksinasi bagi tenaga kesehatan ini dikarenakan ada kesalahan. Maksud kami bukan kesalahan karena ada screening ternyata tekanan darahnya lebih dari 140/90. Ada juga penyintas COVID-19, ada juga yang sedang menyusui ataupun hamil, dan juga ada yang komorbid atau memiliki penyakit bawaan. Kemudian slide selanjutnya kita akan melihat sebetulnya sebagai terakhir nih, sebagai penutup nih, kita harus tahu sebetulnya syarat divaksinasi COVID-19 itu seperti apa sih, dan ini tidak hanya berlaku bagi tenaga kesehatan, ini juga berlaku bagi seluruh masyarakat yang akan divaksin nantinya. Pertama, tentunya masyarakat dan tenaga kesehatan ini juga diharuskan tidak memiliki riwayat alergi pada komposisi vaksin. Kemudian yang kedua, bebas riwayat penyakit pembekuan darah. Yang ketiga, ini juga tidak boleh memiliki penyakit bawaan. Ini seperti penyakit jantung, ginjal, hati, ataupun diabetes, dan lain-lainnya. Kemudian, tidak memiliki gangguan sistem imun, kemudian tidak memiliki riwayat epilepsi, dan juga tidak sedang hamil ataupun menyusui. Nah, pemirsa, kalau kita melihat sebetulnya berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan dan juga merealisasi meningkatkan vaksinasi di Indonesia agar bisa rampung dalam waktu 12 bulan untuk 181,5 juta masyarakat. Namun tentunya ini perlu dukungan dari masyarakat agar program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar dan pandemi COVID-19 pun hilang dari Indonesia. Tentunya jangan lupa untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun Anda sudah divaksin. Demikian Iqbal. Baik, Jessica Wulandari, terima kasih atas pemaparannya.